Halo, jumpa lagi bersama saya Teni di channel Simple Truth. Seperti biasa, saya coba menyampaikan satu renungan yang sederhana yang saya beri judul Pungutan Liar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa kita hidup di dunia yang tidak asing lagi dengan praktek-praktek korupsi dan pungutan liar. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengurus surat atau dokumen, seringkali ada pos-pos tertentu yang harus dilewati dan kita diminta memberikan sejumlah uang atau secara sukarela karena sudah jadi kebiasaan di masyarakat kita. Urusan akan menjadi lancar jika ada sesuatu yang diberikan. Hal ini bukan lagi rahasia, melainkan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. Namun yang lebih menyedihkan, praktik seperti ini tidak hanya terjadi di dunia sekuler, tetapi mulai merembes masuk ke dalam kehidupan gereja. Padahal kita tahu bersama bahwa gereja atau rumah Tuhan seharusnya menjadi tempat kebenaran, kesucian, dan integritas. Firman Tuhan menunjukkan bahwa sejak dahulu godaan terhadap uang telah menjadi batu sandungan, bahkan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Ada beberapa kasus atau contoh yang konkret dalam Alkitab, seperti Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli yang menyalahgunakan persembahan umat dan mengambil bagian yang bukan hak mereka, bahkan bagian yang mereka ambil secara paksa. Nah, ini saudara, kita bisa membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Ada juga cerita yang lain di Perjanjian Baru, dan ini kita tahu bersama adalah Yudas Iskariot yang dipercaya sebagai bendahara justru mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Kita bisa baca dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Ananias dan Safira juga adalah cerita yang sangat tragis ya, saudara. Berbohong tentang persembahan mereka di hadapan Tuhan. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Bahkan Saul kehilangan kerajaannya karena ketidaktaatannya dalam hal rampasan. Itu kita bisa baca dalam kitab Samuel atau 1 Samuel. Dari semua ini kita belajar bahwa godaan uang dapat menjatuhkan siapa saja tanpa memandang jabatan atau pelayanan. Saudara, realitas ini juga kita lihat di zaman sekarang, yang mana saudara ada penggalangan dana yang disalahgunakan tentu untuk kepentingan pribadi. Ya, memang ini tidak semua pelayan Tuhan atau gereja. Namun ada momen-momen rohani yang seperti Paskah, Natal, KKR atau kebaktian kebun rohani, dan berbagai acara gerejawi atau hari-hari raya lainnya. Bahkan misi perjalanan penginjilan bisa menjadi ajang jalan-jalan. Karena saya pun pribadi pernah demikian. Memang tidak salah, saudara, tapi kita bisa salah memanfaatkan momentum yang diberikan Tuhan atau lewat gereja.
yang tentu dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan. Nah, saya tidak berkata semua gereja atau semua pendeta, gembala, atau pembicara, tapi ini banyak ditemukan, saudara. Misalnya mengambil ayat-ayat mas di depan dengan instruksi setelah memberikan persembahan, baru mengambil ayat, dan kotak terbuat dari kaca transparan agar yang memberi uang nominal kecil jadi malu, jadi harus memberi nominal yang besar. Nah, saudara, sebenarnya ini manipulasi, saudara, tapi tanpa disadari. Kan Alkitab berkata bahwa pemberian tangan kiri, ya, tangan kanan tidak tahu. Ada juga seperti saya alami waktu-waktu lalu, malam sabda dan nada, malam dana di gedung-gedung hotel di mana membeli tiket, dan saya pernah hadir dan terjebak karena pembawa acara menodong satu persatu tamu yang hadir, dan mungkin banyak yang karena malu terpaksa bernasar sejumlah uang, atau kalau waktu itu istilahnya janji iman. Ada praktek yang mirip sering dilakukan sampai hari ini. Ada juga kunjungan pelayanan atau ucapan syukur keluarga yang berubah menjadi ajang mengumpulkan amplop. Ada tetangga saya pernah bercerita kepada saya bahwa ia kurang suka dengan cara gerejanya, karena kalau ada ucapan syukur, baik ulang tahun pernikahan, atau acara syukuran yang lain, naik jabatan, atau apapun itu, tak anak, suami, orang tua, harus memberi amplop berisi uang kepada pihak gereja, dalam hal ini pelayan Tuhan. Saudara, bukan sebaliknya, kita yang diberi hadiah tetapi kita yang memberi. Nah, ini kebalik, saudara. Bahkan dalam situasi santai seperti di jalanan, saya sendiri melihat ada kotak-kotak persembahan atas nama gereja. Sebenarnya ini memalukan, ya, tetapi itulah yang terjadi. Tidak sedikit pula gereja menyediakan banyak kantong-kantong persembahan ataupun sederetan kotak dengan berbagai tulisan seperti kas musik, kas pembangunan, kas diakonia, dan lain sebagainya, sebagai persembahan dengan memberi label secara implisit untuk Tuhan, tetapi tanpa kejelasan pengelolaan. Akibatnya jemaat bisa merasa terbeban dan kehilangan makna sejati dari memberi. Bahkan kadang ada ancaman jika tidak memberi persepuluhan atau buah sulung, nanti sakit, miskin, bahkan mati. Nah, ini banyak kali kita dengar, saudara. Saudara, semua ini mungkin terlihat resmi secara gerejawi, tetapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan ataupun kehendaknya yang kita lakukan, karena firman Tuhan yang ditafsirkan kurang tepat pengertiannya. Masalah utamanya adalah kurangnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, saudara. Ketika tidak ada kejujuran dan pertanggungjawaban, maka celah untuk penyalahgunaan akan selalu terbuka. Dan diketahui bersama ada pemimpin-pemimpin rohani yang melakukan penyimpangan keuangan atau korupsi dengan mengumpulkan harta di bumi. Padahal Alkitab berkata dan mengajarkan
kumpulkanlah hartamu di sorga. Nah, hamba Tuhan itu harus hidup sederhana seperti Yesus. Bukan berarti tidak bisa beli ini, beli itu, tapi yang saya lihat kadang-kala sudah berlebihan. Hanya pendeta toh, bukan pengusaha, tapi punya tanah di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Padahal hanya pelayan Tuhan, bukan pengusaha. Ya, saya percaya memang gereja sangat membutuhkan uang untuk operasional. Ada uang listrik, air, dan sebagainya. Tapi jangan jadi kesempatan atau celah dalam ketidakjujuran. Sebab Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu kita harus kembali kepada prinsip firman Tuhan, bahwa uang adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi. Dan tentunya setiap pelayan Tuhan dipanggil untuk mengelolanya dengan jujur, takut akan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Jika dalam hal keuangan kita tidak benar, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan untuk hal-hal yang besar atau perkara yang lebih besar kepada kita? Oleh sebab itu, marilah saudara kita mau bertobat, saudara. Mari kita kembali menjadi hamba Tuhan yang hidup dalam kekudusan, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, kita bukan anak kecil, kita pelayan Tuhan sudah puluhan tahun. Tapi saudara, ketahuilah bahwa saudara bisa dibodohi iblis. Karena dia sangat pintar untuk mengelabui kita, menipu kita dengan cara yang luar biasa. Itulah sebabnya gereja harus menjadi terang, bukan batu sandungan. Gereja harus menjadi teladan, bukan tempat kompromi. Amsal 11 ayat 1 berkata, timbangan yang serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan kepada timbangan yang tepat. Kiranya Tuhan memulihkan gerejanya dan setiap pelayannya, supaya kita layak dipercaya dalam mengelola perkara-perkaranya. Jangan sampai kita kehilangan perkenanan Tuhan hanya karena ketidakjujuran dalam hal yang fana seperti uang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.